kasih tempat ini buat aku hari ini karena bakal datang tamu spesial loh, Bu. Wah, siapa itu tamunya Mbak Nisa? Jadi aku spill ya. Ya, tunggu ya Mbak Nisa. Udah ada temen-temen nih. Halo teman-teman, kembali lagi di SKS Siniar Kantin Sekolah. Ketemu lagi bareng aku Anissa Zahra Isnaini. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gak kalah penting tentang kesehatan fisik, tapi beralih ke temennya, yaitu tentang kesehatan mental. Kita kedatangan tamu spesial, seorang psikolog senior loh. Jadi kita bisa gali informasi lebih dalam tentang kesehatan mental. Tapi kita tunggu dulu ya narasumber datang. Hai Ibu, silakan duduk Bu. Ini ya Mbak Nisa pesanannya. Oke, Mbak Jum, terima kasih. Wah, siapa Silakan nih Bu. Mbak Nisa tamunya? Kok cantik sekali. Oh, ini tamu spesial aku tapi belum saling kenal ya. Belum dong. Mungkin Ibu Arifah bisa memperkenalkan diri ke Ibu Kantin sama teman-teman aku. Oke, baik. Ibu Kantin juga cantik. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arifah. Kalau untuk nama lengkap biasanya saya disebut karena panjang ya kali ya ini. Biasanya karena memang saya seorang psikolog, jadi biasanya tertulisnya nih, tertulisnya Manisa Arifah, SPI, AKP, IHT, MIHT. Wah, lumayan panjang ya ternyata Bu. Panjang banget ya. Oke, ya cukup dipanggil Arifah aja. Oke. Oke. Kenalin saya Mbak Jum, ibu kantin di siniar sekolah kita. Salam kenal ya Bu Eva. Oke, terima kasih Mbak Jum. Ibu tadi datang ke kantin kita, aman kan perjalanannya Bu? Alhamdulillah. By the way, kabarnya kayak gimana nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Wah, semangat buat obrolan seru kita hari ini. Ya. Oke, Ibu tadi sempat mention ya kalau Ibu adalah seorang psikolog senior. Kalau boleh tahu, Ibu tuh lulusan dari universitas mana nih? Oke, kalau universitasnya untuk S1-nya, untuk sarjana psikologi, saya di S1 Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana. Oke. Wisnuwardana Malang. Untuk menyelesaikan S1, kemudian ada program profesi yang harus ditempuh. Wow. Untuk bisa jadi seorang psikolog harus ada program profesi. Iya. Jadi saya ambil di Ubayana Surabaya. Oke. Dan tadi juga Ibu sempat menyebutkan kalau gelarnya Ibu lumayan panjang ya. Iya ya. Lumayan panjang, itu bisa jelaskan satu persatu nggak sih Bu? Oke, baik. Mungkin disingkat ya. Kalau PSI-nya adalah psikolog, seharusnya tertulisnya adalah psikolog, tapi tertulis seperti itu kayaknya lebih panjang lagi gitu ya. Jadi psikolog. Kalau AKP itu adalah itu gelar yang insiden. Jadi tiba-tiba saya ingin belajar tentang akupunktur, Ya. dan akhirnya belajar dan bisa dipraktekkan secara profesional sehingga disebut akupunkturis. Wow. Kalau CHT, sertifikat hipnoterapi secara internasional, dan MJHT adalah Master Certificate Hipnoterapi. Itu jabatan tentang apa tuh Bu? Kalau sertifikat hipnoterapi dan masternya itu memang keahlian saya salah satunya adalah menggunakan metode hipnoterapi untuk menolong klien-klien yang membutuhkan pertolongan secara psikologis. Oke, jadi saya sangat profesional ternyata ya Bu. Dan buat dapetin semua gelar itu butuh berapa waktu sih yang harus ditempuh di dunia pendidikan? Wah, panjang banget kalau yang itu ya. Panjang banget ya Bu. Udah lupa tuh berapa lama. Oke. Karena kebetulan saya mulai praktek itu di tahun 2002, 2003. Wow, sudah lumayan lama ya? Sekitar 22 tahunan ya ternyata. Dan saya baru sadar tuh kalau 22 tahun gitu ya. Ternyata seperti itu. Oke, nah aku juga penasaran nih, alasan Ibu kenapa pilih prodi psikologi? Mungkin sudah sold kali ya. Kayaknya kayak gitu deh. Sold itu dari kecil, terutama waktu SMP kelas 2. Saya ingat betul waktu SMP kelas 2 itu adalah salah satu seorang guru tanya tentang cita-cita. Oke. Tanya tentang cita-cita, dan di situ waktu saya ditanya, cita-citamu apa gitu ya. Iya, dengan pedenya saya bilang saya ingin jadi psikolog. Wow. Mungkin karena suka membaca tentang buku psikologi sehingga tertarik, dan memang ada tokoh psikolog yang memang saya kagumi. Wow, jadi ada sosok menginspirasi Ya, Bu. betul sekali. Beliau adalah tokoh psikologi yang sangat luar biasa di Indonesia,
adalah Bapak Sarlito Wirawan. Saya sering baca bukunya sehingga terinspirasi. Kayaknya asik nih kalau jadi psikologi. Oke. Jadi dari awalnya jadi dari cita-cita ya, Bu. Ya, betul. Oke. Nah, Cita-cita yang diwujudkan ya Mbak Nisa ya. iya, alhamdulillah. Kan biasanya ada tuh di buku kenangan tuh ya, cita-cita gitu ya. Ya. Nah kadang itu hanya nulis aja loh. Tapi yang Ibu ini versi sudah terwujudkan. Oke. Nah, menurut Ibu, psikologi di zaman sekarang tuh masih dibutuhin nggak sih, Bu? Sangat Karena kan. Kenapa? Karena semakin bertambah populasi manusia dan banyaknya informasi yang muncul di media sosial itu perkembangan psikologis kita. oke. Mulai dari kita kanak-kanak sampai kita menjadi orang tua itu tanpa kita sadari kita terpapar oleh info-info yang ada di media sosial dan itu merubah pola pikir dan merubah kondisi psikologis. Oke, nah itu tadi tentang psikologi perannya ya di era sekarang. Kalau definisi kesehatan mental menurut Ibu itu seperti apa tuh? Kesehatan mental ya. Oke, kesehatan mental itu berarti kita dalam kondisi seimbang, Mbak. Seimbang kondisi psikologisnya, kondisi fisiknya. Nah, kalau psikologis yang seimbang apa? Sisi emosinya seimbang, dalam kondisi yang sehat bisa berpikir dengan nyaman gitu ya. Dari sisi emosi, dari pola pikir, dari pola hidup. Nah, itu yang dikatakan sebagai kesehatan mental. Memiliki keseimbangan. Ini tentang keseimbangan sisi emosional. Yes, jadi pola pikir, emosi itu harus seimbang. Yang dikatakan sebagai kesehatan mental ada di situ. Kalau emosinya nggak sehat, secara otomatis pikirnya nggak sehat dong. Oke, nah aku penasaran kalau keterbalikannya nih tentang mental illness. Apa tadi Mbak Nisa? Mental illness. Oh iya. Mental illness, Ibu. Oh, mental illness Mbak Nisa. Iya. Apa itu mental illness Mbak Nisa? Mau tahu? Iya, iya dong, biar saya nambah pengalaman gitu loh Bu. Oh, gitu Mbak ya. Jum ini biar nggak kudet. Betul ya, Mbak Jum ini ngikutin ini. Mbak Jum. Wah, luar biasa. Oke, bagi mental illness itu ada menunjukkan kondisi mental yang sedang tidak baik-baik aja atau kita sebut sebagai sakit, gitu ya. Nah, sakit di sini adalah sakit psikologis yang tampak dari mana? Dari perilaku, kayak gitu. Nah, ini yang lebih banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. Oke. Wow. Jadi di usia remaja itu paling rentan ya, Bu. Iya, sangat rentan. Terus kalau boleh tahu kenapa sih kesehatan mental tuh penting banget buat dijaga? Ya, karena itu tadi kita butuh keseimbangan. Pikiran yang sehat itu juga emosi pasti sehat, tubuh kita pun akan sehat. Tapi kalau pikirannya sakit, emosinya sakit, tubuhnya mau tidak mau juga ikut Sakit. karena banyak orang yang mengalami mental illness, keluhan pertamanya adalah keluhan fisik. Kenapa? Nggak bisa tidur, badannya sakit semua, pusing yang luar biasa sampai mau jalan kayak puter-puter, keliling-keliling. Nah, itu kondisi fisik yang muncul. Atau yang lebih parah biasanya muntah. Yang tanpa sebab tiba-tiba perut itu sakit yang luar biasa. Jadi kayak apa ya, banyak orang yang bilang itu kena GERD, asam lambung tinggi. Nah, itu adalah kondisi-kondisi fisik yang menunjukkan bahwa ada kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, Ibu kan sudah menjadi psikolog senior ya. Itu ada nggak sih, Bu, kasus yang paling sulit buat Ibu tangani? Sekali kasusnya, terutama yang berkaitan dengan mental illness ya. Itu karena rentangan, kalau dulu ya 10 tahun yang lalu kita bisa mengatakan bahwa orang yang mengalami mental illness terutama adalah orang-orang yang di usia sudah matang lah, dewasa ya, usia dewasa, di atas usia 25 tahun ke atas. Nah, sekarang ini fenomena yang terjadi, mental illness dialami oleh anak-anak di bawah usia 25 tahun. Teenager itu sudah banyak yang mengalami mental illness. Dan saya juga mengalami mental illness pas waktu dia masih kelas 7. Iya, benar-benar muda ya usianya. Tuh kalau dari sudut pandang Ibu, gimana sih cara jaga emosi saat menangani pasien?
Oke, sekarang ini emosi itu macam-macamnya banyak Mbak. Kita jelaskan dulu emosi itu apa, elemennya emosi itu apa. Emosi di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kita menyebutnya, kita mengkategorikan untuk lebih memudahkan aja ya. Pada dasarnya nggak ada pengkategorian itu hanya untuk memudahkan. Jadi sedih, takut, cemas, khawatir itu kita kategorikan sebagai emosi yang negatif. Nah, ada cinta, sayang, gitu ya, terus bahagia, gembira, kayak gitu ya, suka, kayak gitu. Nah, ini adalah emosi yang Oke. orang kangen itu masuk emosi. Oh iya Bu. Oke. Nah, dari sisi ini orang yang mengalami mental illness cenderung fokus pada emosi negatifnya aja ya, cemas, takut, khawatir. Makanya mental illness salah satu tandanya adalah dia mengalami depresi, tidak mau dekat atau tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Yang kedua, bisa jadi dia mengalami kondisi kecemasan yang tanpa sebab, namanya anxiety disorder. Jadi cemas yang berlebihan yang tanpa sebab. Cemasnya yang di luar nalar, beca ini ada di ini betul-betul nyata. Ya. Ada yang takut naik beca. Wow. Ada cemas gitu loh, cemas dengan Even sesederhana itu ya Bu. iya betul. Ya memang kecemasan itu masuk akal, gitu. Karena kondisinya adalah itu kondisi mental. Kalau kita masukkan logika, gitu ya. Sekedar becak padahal ya. Cuma ya memang dia punya nilai negatif. Bisa jadi karena dia punya pengalamannya. Oke. Nah itu aku penasaran deh Bu. Apakah kesehatan mental itu bisa dilihat dari kebiasaan seseorang? Iya betul. Seperti apa itu Bu contohnya? Oke. Yang paling gampang gini. Kalau dia malam nggak bisa tidur, mau subuh baru bisa tidur, ini sudah dipertanyakan. Insomnia seperti itu. Iya, karena salah satu indikasi adanya gangguan mental adalah saat itu yang pertama. Yang kedua, pola makan. Kalau dia makannya tidak teratur atau sedikit makan dia udah sakit atau bahkan tidak makan sama sekali gitu ya, nggak bisa makan sama sekali, itu juga menunjukkan kondisi itu. Atau bahkan suka makan yang berlebihan dan tidak bisa dikontrol. Jadi kayaknya lapar terus, itu juga menunjukkan kondisi mental yang sedang tidak baik. Yang sedang terganggu. Yes, kayak gitu. Jadi dari pola tidur, dari pola makan, kayak gitu. Dan pola sosial apa? Cenderung menarik diri di pergaulan. Oh, menyendiri. Ya, dan don't touch me gitu ya. Ya. Tolong jangan deket saya. Ya. Gitu ya. Nah itu ada kecenderungan seperti itu. Oke. Terus apa sih yang harus dilakukan seseorang kalau ngerasa dirinya lagi nggak baik-baik aja? Oke, yang pertama dia harus sadar dulu. Sadar. Ya, dia harus bahwa dia sedang tidak baik-baik. Karena banyak sekali orang yang dalam kondisi tidak baik-baik aja dan dia tidak menyadari. Dengan cara apa? Ya dia merasanya enggak kok, ada denial. Denial. Ya, menyangkal dirinya kondisi tidak baik. Pertama harus menyadari. Nah, kalau dia sudah menyadari, dia memang butuh pertolongan atau tidak. Jadi lihat dari diri sendiri dulu ya. Iya, betul. Dan kadang-kala itu tadi Mbak Nisa, orang akan datang ke psikolog apabila ada gejala fisik yang oleh dokter fisik gitu ya dinyatakan bahwa dia tidak apa-apa. Ya. Gitu ya. Tadi katanya lambungnya begini-begini sampai diperiksa model apapun, ternyata lambungnya baik-baik aja. Nah, akhirnya dokternya bilang udah kamu ke psikolog aja deh. Nah, Disarankan itu, oleh ya. yang profesional. Betul, karena selalu datang dengan keluhan fisik. Baru akan ada rujukan ke ini kasus yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi di Oke, nah itu terutama gini deh, kita nggak usah ngomongin yang gede Indonesia, kalau ngomongin lingkup Malang aja, itu yang juga banyak. Seperti apa tuh Bu? Dan sekarang ini tuh wah ini yang perlu banyak kita pahami gitu ya, bahwa banyak sekali anak-anak remaja yang sudah mengalami kondisi itu.
nggak bisa tidur Ya. kayak gitu ya. Ada jadi begitu adzan subuh baru tidur gitu loh. Oh. Tapi malam itu nggak bisa tidur sama sekali dia kayak gitu. Dia usahakan untuk tidur sampai ya model apapun tuh nggak bisa. Tapi begitu ada adzan subuh dia bisa tidur. Secara otomatis paginya kan jadi terlambat. Nah itu perilaku itu berulang kayak gitu. Nah ini kan biasanya menjadi kondisi di mana orang tua akan marah. Itu diakibatkan oleh apa tuh, Bu? Banyak banget itu ya. Banyak faktornya. Banyak faktor. Ya. Mental illness itu ada kondisi genetiknya. Saat orang itu mengalami, kita lihat apakah ada kondisi genetik. Oke, jadi termasuk dari genetiknya dan kebiasaan hidupnya. Satu genetik. Mhm. Yang kedua pola lingkungan. Pola lingkungan. Selama ini dia bagaimana? Balik lagi ke sisi emosional. Betul. Apakah dia pernah mengalami hal yang menyakitkan di dalamnya? Seperti itu. Oke. Nah itu bisa terjadi kapan? Nah orang sakit psikologis itu tidak sama dengan orang sakit fisik. Ya, orang sakit fisik hari ini kita hujan-hujanan nih, gitu Ya. ya. Besok pasti kita akan bersin-bersin gitu ya. Bersin-bersin, ya. Angin, batuk, pilek ya, Ya. kayak gitu. Kasih obat selesai. Nah, sakit psikologis itu bukan terjadi hari ini, tapi terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi saat fase dia masih masa kanak-kanak, dia pernah mengalami kondisi abuse atau kekerasan psikologis. Ya. Nah, kekerasan psikologis itu bisa berbentuk verbal. Jadi bukan kekerasan fisik ya. Gak harus Kalau kan fisik jelas. ya. Kalau jelas ya, kalau fisik Ya. ya dipukul gitu ya, dicubit gitu itu kekerasan fisik. Tapi tanpa disadari ternyata anak-anak itu mengalami kondisi kekerasan yang nonverbal Oh. kayak gitu. Jadi apa kata-katanya? Kata-kata tadi dari lingkungan sekitarnya. Jadi loh kata-kata juga bisa berdampak ya, Bu. Iya betul. Kalau misalnya Mbak Nisa tiba-tiba dibilangin kamu jelek, nah, itu kan sudah bikin. Iya, ada perasa tersendiri. Nah orang yang dikasih label itu dia akan menanyakan kepada dirinya sendiri, aku ya memang gitu kah? Kan kayak gitu. Pikirlah dia, kepikir dan dia mencari validasi dari kata-kata itu. Kepikir terus yang terjadi apa? Jadi beban mental. Dan itu satu disimpan kayak gitu ya. Terus ada kejadian apa disimpan lagi. Jadi nggak akan langsung muncul sakit psikologisnya, nggak akan langsung muncul. Tapi setelah sekian tahun ke depan itu baru muncul. Ini yang paling sering. Oke. Jadi beda banget sama lagi fisik ya, Bu. Iya. Tapi mohon maaf nih, Bu. Kita udah ngomong dari tadi, kok jadi seret ya, Bu. Iya, Setelah kita ngobrol lumayan panjang, Ibu juga haus kan pasti? Soalnya nggak ada dari data. Iya, cuma ada suguhan aja ya. Mbak Jum, minuman biasa dong, Fitring. Oke. Apa itu? Itu aku mau kenali minuman favorit aku ke Ibu Arifa. Oh, iya? Iya. Ini akan dibawakan oleh ibu kantin kesayangan kita. Apa tuh Mbak Ju? Apa ya? Ini minumannya. Wow. Makasih Mbak Jum. Silakan Bu. Mbak Nisa. Oke, nih Bu, aku kenalin sedikit tentang minuman favorit aku, yaitu Fitring. Ini tuh penyelamat ketika tenggorokan terasa kering banget ya Bu. Dan selain itu bisa dibuka Bu untuk dicoba. Oh, siap. Dan saya bisa membukanya ya. Perlu bantuan Ibu? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau tenggorokan udah mulai kering, ini minuman yang paling ampuh buat balikin tenaga. Kayaknya cocok banget nih. Kan aku sering banyak ngomong nih. Iya, jadi boleh diminum dulu Bu. Kita Oke. isi energi dulu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget. Langsung segar ya kan di tenggorokanmu. Sip. Nah dia itu selain nyegerin, dia juga nambah cairan tubuh kita. Jadi anti banget sama yang namanya dehidrasi. Dan ini tuh juga mengandung vitamin-vitamin loh Bu.
Jadi bisa naikin stamina kita. Apalagi ini cocok buat orang yang banyak kegiatan ataupun pelajar seperti aku yang kegiatan dari pagi sampai malam kadang ya. Apalagi buat ibu juga pasti kerjanya padat kan. Iya. Cocok apalagi banget, kalau Bu. aku harus ngobrol panjang lebar gitu ya. Apalagi sama di podcast klien kali gitu ini ya. kita bakal yaping terus ibu. Siap. Enak banget nih. Kayaknya rekomendasi banget nih. Rekomendasi banget. Dan itu worth banget buat dijual di setiap kantin. Karena daripada minum es cekek itu yang rasanya pakai pewarna, perasa buatan, ini tuh sudah alami banget. Oke. Sip. Oke. Nah setelah aku dengerin tadi cerita tentang Bu Arifa kalau sebagai psikolog pengalaman seperti apa, mulai dari latar belakang dan juga kita udah mulai masuk ke topik yang bakal lebih dalam dan serius. Spesifiknya aku pengen bahas tentang kesehatan mental remaja. Ya. Karena banyak banget gak sih Bu remaja zaman sekarang yang sebenarnya butuh bantuan nih, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Iya betul. Aku penasaran deh Bu, dari sudut pandang seorang psikolog, benar nggak sih kalau remaja tuh lebih rentan terkena mental illness? Iya betul. Karena ternyata akhir-akhir ini setelah saya coba pelajari banyaknya klien remaja yang datang, salah satu faktor penyebab adalah remaja ini lupa diajarin untuk self love, mencintai dirinya sendiri. Ini poinnya. Kenapa? Saat orang itu mencintai dirinya, maka dia akan merawat dirinya. ya, Maka dia akan menjaga dirinya, maka dia akan tahu kebutuhan untuk dirinya sendiri dulu. Baru dia akan melihat kepada orang lain. Nah, seringkali remaja ini lupa diajarin cara untuk menyayangi dirinya sendiri. Sehingga apa? Kondisi ini yang menyebabkan remaja rentan sekali mengalami mental illness. Karena dia nggak ngerti saya harus diapain gitu ya. Dan dia menggantungkan cintanya kepada orang lain. wow. Berharap orang lain itu memberikan sentuhan atau memberikan perhatian sesuai dengan yang dia inginkan. Kan seperti itu Ya. yang terjadi. Nah, self love ini sangat penting yang harus dipelajari oleh remaja. Belajar untuk menyayangi diri sendiri, belajar untuk aware terhadap diri sendiri, belajar untuk respect terhadap diri sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan oleh remaja. Kayak gitu, sehingga tidak sampai mengalami mental illness. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyak remaja yang mengalami fatherless. Fatherless. Ya. Sering banget istilah fatherless. Tahu nggak sih Manisa, fatherless Itu itu apa tuh Bu? sih? Saya butuh tahu lebih spesifiknya ini. Aduh, fatherless itu kayak donat dikasih Mrs. Oh bukan ya? Bukan. Bukan ya. Oke. Fatherless itu di mana peran seorang ayah dalam tumbuh kembang anak tidak ada. Karena kecenderungan kita nih, ayah itu adalah pencari nafkah. Sehingga ayah bekerja di luar, begitu pulang dia sudah capek dan tidak mau diganggu. Ya kan? Itu yang terjadi. Itu bisa. Atau memang ayah tidak pernah hadir di dalam tumbuh kembang anak. Kayak gitu ya. Entah itu ayahnya karena meninggal gitu ya, meninggal dunia, atau memang ayahnya tidak mau tahu karena fase apapun adalah urusan ibu. Anak urusan ibu, ya. Mulai dari antar jemput sekolah, mulai segala macam semuanya ibu, sampai ini ngajarin belajar di rumah tuh. Itu kan mesti gitu sih ayahnya. Tuh anakmu itu loh, ajaran loh. Kayak gitu kan ya. Ada kecenderungan begitu. Nah, itu akhirnya apa? Anak-anak tidak mengerti peran ayah ada di mana. Peran ayah di mana? Terutama pada remaja putri. Remaja putri yang mengalami fatherless, dia akan sangat mudah sekali terjebak dengan pergaulan bebas. Yeah, that's right. Itu yang terjadi. Karena dia tidak ngerti bagaimana rasanya dicintai oleh lawan jenis. Ayah ini kan otomatis lawan jenis ya, kalau untuk remaja putri ya. Bagaimana diberikan perhatian, dan saat ada seorang remaja putra datang dengan memberikan cinta, itu sudah membuat dia melayang dan merasa diperhatikan. Dan senter dia adalah remaja putra ini. Sehingga apa? Dia akan takut kehilangan remaja putra ini. Ya, taruhlah mereka misalnya pacaran lah ya. Ya, bahasanya seperti itu. Dia akan takut kehilangan pacarnya. Sehingga apapun yang diminta oleh si pacar dia akan berikan. Even itu belum hal yang harusnya diberikan.
sampai mereka terjebak dengan free sex. Itu yang Oke. terjadi. Nah, sedangkan dari pandangan Ibu tentang pergaulan bebas sendiri itu seperti apa tuh, Bu? Ya, itu pergaulan yang mengerikan. Yang mengerikan sekali ya. Karena tidak ada batasan, terus kontrol orang tua juga sudah tidak ada. Anak sekarang tuh nggak bisa. Bisa nggak sih dinasihatin panjang lebar sama bapak ibunya? Pasti ya, kalau kita dinasihatin panjang lebar sama bapak ibu kita mesti dan kata-katanya pasti diulang-ulang. Iya. Kamu harus jadi anak yang baik, kamu itu kebanggaan orang tua, kamu itu harus ini, harus itu, harus itu, harus itu. Kan panjang ya? Iya. Dan harus. Dan ternyata kata harus di dalam otak kita itu adalah sebuah tekanan. Otak kita itu merasa ada beban loh kalau ketemu kata harus. Ternyata seperti itu ya. Jadi pengolahan diksi itu juga diperlukan, sayang. Kayak gitu Mbak Nisa. Jadi remaja sekarang tuh gak bisa dinasihati. Dan buat apa kita harus nasihati? No. Ajarin mengenali emosinya apa, kondisinya bagaimana, dan bagaimana bersikap dengan emosi itu. Itu yang perlu dilakukan. Tapi apakah ada cara lain selain menasehati itu, Bu? Gak bisa dinasehati. Cara lain gak ada lagi, Bu, alternatif? Bukan gitu. Jadi jangan pernah menasehati, tapi bertanyalah kepada anak. Dan kata-kata apa pertanyaan ini adalah sesuatu yang dia sampaikan. Kayak gitu. Jadi ini yang harus kita pahami, bertanya, diskusi dengan anak, bukan menjustifikasi, bukan menghakimi. Jangan sampai anaknya bilang, kenapa kamu kemarin pulang malam? Ada acara apa? Lah kan udah kayak gitu ya, dengan nada tinggi. Nah, kayak gitu ya. Kamu ya mau jadi apa kamu? Anaknya belum menceritakan ada acara apa, tapi sudah disambung. Kak, pulang jam segitu, anak lain itu begini begitu. Nah, itu kan sudah panjang lebar. Kira-kira kalau Mbak Nisa dibuat seperti itu mau menjelaskan gak sih? Lebih ke keep sendiri aja karena serba salah gitu. Betul, pasti males mau jelasin. Kenapa? Kita merasa tidak difahami. Kita merasa tidak didengar. Remaja itu akan merasa bahwa begitulah. Dan mereka jauh lebih pintar berbohong dengan orang tuanya dibanding ngomong jujur. Dikarenakan itu tadi ya, Bu. Yes, kenapa? Karena menghindari ceramah 7 menit. Kenzi banget tuh kayaknya, Bu. Nggak bisa. Makanya perlu ngobrol, perlu tahu perasaannya. Jadi bukan ditanya, kamu ngapain aja, tapi lebih banyak ditanya, perasaanmu hari ini bagaimana, Nak? Kayak gitu. Ya. Sebel kamu hari ini. Nggak usah langsung ditanya, kenapa kamu sebel? Nggak bisa juga. Oke, sebel ya, sedih ya, marah ya, kayak gitu. Labeli dulu emosi-emosi yang mungkin dirasakan oleh si anak. Bener banget. Nah, saat anak bercerita, hal yang perlu kita pahami adalah jangan pernah memutus cerita itu dengan cerita kita sendiri. Pernah sih nemuin yang kayak gitu nggak? Pernah ya, ya. Lumayan sering tuh. Sering ya. Nah itu dia. Begitu kita udah cerita, terutama entah itu ke teman, entah itu ke orang tua gitu ya. Terus, alah cuma gitu aja dulu aku, gitu kan. Jadi adu nasib gitu ya. Nah itu tidak membuat remaja yang mental illness-nya akan tertolong, tidak. Karena dia tidak butuh digitukan. Karena dia tidak butuh untuk diceritain lagi. Karena dia udah ngerasain sesek banget loh dengan kondisinya, di mana dia sudah kesulitan tidur, di mana dia makan sudah menjadi masalah gitu ya, jadi terjadi emotional eating gitu ya. Jadi sedih dia makan, gitu ya. Marah dia makan gitu ya. Nah itu sudah kondisi seperti itu ya, mereka harus didengarkan, dipahami, dan diiyakan pada setiap rasa yang muncul. Seperti itu. Nah karena di kegiatan tadi itu, apakah dampak mental illness yang bisa didapat anak itu, Bu? Kayak seperti apa? Yang pasti dia tidak akan percaya pada orang. Trust issue. Yes. Dia akan lebih percaya dengan apa yang dia cari. Ini ada satu contoh Apa yang itu? luar biasa. Ini masih kliennya Bu Arifa ya. Dia sudah mengalami trust issue yang luar biasa, terutama dengan kedua orang tuanya. Sehingga dia datang ke tempatnya Bu Arifa itu datang sendiri. Dengan usia yang cukup muda. Iya. Wow. Dia bilang, Ibu, saya butuh bantuannya. Kenapa? Saya butuh ngobrol. Oke. Waktu tak tanya, orang tuamu tahu? Enggak.
Terus kamu kesini gimana? Ya aku tahu aja ibu praktek di sini, aku datang aja. Wow. Oke, ya udah kita dengar aja kondisinya. Dia nggak percaya sama orang tuanya. Awal-awal dia sebelum datang ke tempat praktek dia sempat juga konsultasi secara online yang lagi musim itu loh ya, apa itu yang online itu ya, itu dia sempat melakukan itu juga kayak gitu. Nah ini kan yang perlu kita khawatirkan ya, kondisi seperti ini. Kenapa anak ini kalau sudah mengalami kondisi itu dia nggak akan percaya, nggak mudah percaya, karena saat dia menaruh kepercayaan dia merasa disakiti, tidak difahami. Itu yang terjadi. Apalagi parahnya trust issue ke orang tua sendiri ya. Betul. Yang seharusnya orang tua bisa jadi kayak pegangan tempat kita bercerita, tapi kalau sampai trust issue benar-benar parah berarti ya. Betul sekali. Karena memang kondisinya dia nggak ngerti lo harus kemana, gitu ya. Orang tuanya selalu mengatakan kamu sebagai anak harus menjadi kebanggaan orang tua. Udah yang dia tahu itu adalah belajar. Seolah diberi tekanan gitu ya. Iya. Kalau ini kasuistik banget ya. Tapi kita ambil sisi yang lebih rata-rata terjadi. Dan saat anak-anak yang mengalami kondisi ini dia tidak memiliki self love, dia mengalami fatherless, maka dia akan kejebak di pergaulan yang sangat bebas, dan kondisinya dia mau tidak mau dia akan mengalami kondisi yang free sex dan dia merasa tidak bersalah. Oh, jadi seolah tidak bisa membedakan mana yang salah dan benar ya Bu. Terus gimana sih Bu, lingkungan yang tidak sehat itu bisa memicu depresi atau bahkan cemas? Ya, lingkungan itu mempengaruhi kita 70% loh sayang. 70%. Yes, jadi kamu berada di lingkungan mana itu sangat mempengaruhi kamu. Sangat mempengaruhi, makanya cari lingkungan yang terbaik. Kayak itu ya, karena orang-orang toksik itu ada di sekitar kita, tinggal kita memilih. Kita mau berteman dengan orang ini atau enggak. Karena gini, remaja itu kesulitan menolak, remaja itu kesulitan berkata tidak. People pleasure. Nah, sulit banget remaja itu ngomong enggak, aku enggak mau kayak gitu. Enggak bisa, enggak bisa. Hatinya ngomong enggak, tapi mulutnya ya oke deh, boleh deh kayak gitu ya. Itu setengah hati kayak gitu. Karena apa? Remaja sangat-sangat kesulitan untuk berkata tidak. Ini adalah remaja yang akan mudah sekali terjebak dengan lingkungan yang tidak tepat, lingkungan toksik. Karena menolak itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Karena dia takut tidak ditemenin, takut nggak punya temen kan. Nah itu. Terus yang kedua adalah remaja yang kalau dia nolak, dia tidak bisa punya komunitas. Nah sekarang gitu ya. Iya. Ada komunitas takut itu. Nah kita terus gimana sih Bu kita biar menghindari perasaan kita bilang enggak tapi mulut kita bilang iya. Untuk menghindarinya seperti apa tuh Bu tipsnya? Berlatih untuk jujur dengan diri sendiri. Kalau enggak ya enggak. Kalau tidak ya tidak. Jadi katakan sorry aku nggak bisa ikut. Dan kalau itu sudah tahu bahwa itu kondisi yang toksik, segera move on, segera pergi. Harus keluar dari lingkaran, karena itu lingkaran setan. Lingkaran setan. Kita nggak bisa, kalau begitu kita udah masuk, kita akan mengikuti circle itu luar biasa. Dan untuk keluar itu sangat kesulitan. Kayak gitu. Oke. Nah tadi Ibu sempat bilang kalau fatherless itu juga berpengaruh kan Bu. Terus seberapa besar sih pengaruh broken home ke kondisi mental seorang remaja? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena kan dia sudah nggak punya figur ayah, dia nggak punya figur ibu yang pas gitu ya. Karena broken home, kalau misalnya dia ikut ibunya, maka peran ibunya jadi dua, jadi ayah dan ibu. Kayak gitu ya. Nah, kecenderungan kalau ibu yang jadi ayah dan ibu berarti kan mencari nafkah juga si ibu. Ya, ada kecenderungan ibu gimana dia nge-push atau menekan anaknya untuk jadi harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, padahal kata harus tadi tingkat stres di dalam otak. Jadi hati-hati ya Mbak Nisa. Kalau kita ngomong untuk diri kita sendiri, self talk gitu ya, ngomong dengan diri kita sendiri, pakai kata-kata yang bagus, bukan kata harus. Saya harus sukses. No, itu siksaan buat mungkin bawah bisa sadarmu. bilangnya kita usahakan buat sukses. Saya pasti sukses. Pasti. Saya bisa sukses. Saya mampu mencapai kesuksesan itu. Nah, itu kata-kata yang harus
yang disebutkan. Jadi kata harus itu sangat berat buat otak kita. Oke. Kayak gitu. Jadi benar-benar berpengaruh ya, Bu. Iya. Dan anak zaman sekarang kalau merasa dia adalah broken home, mungkin sering buka sosial media, Iya. posting-posting yang sekira relate dengan kehidupan mereka. Iya. Nah, itu apakah media sosial juga bisa mempengaruhi kondisi mental? Iya. Iya juga tuh. Iya, kan tadi saya bilang dia Banyak nyarinya faktor. di media sosial. Tanpa dia sadari dia melakukan self diagnosis. Dia mendiagnosa dirinya sendiri dalam kondisi apa. Kan gitu kan? Dia mencari pertolongan sendiri. Nah, ini yang tak tepat. Kayak gitu. Pemanfaatan sosial media yang nggak tepat. Iya nggak tepat karena nggak boleh kita melakukan self diagnosis. Harus didiagnosa oleh orang yang profesional. Oke. Baru ditegakkan nih diagnosanya dia kenapa. Nah kalau sudah ditegakkan diagnosanya maka akan muncul treatmentnya apa. Terapi apa yang dibutuhkan tuh anak yang mengalami kondisi ini kayak gitu. Karena macam-macam ya, mental illness itu bisa karena anxiety disorder tadi ya, bisa bipolar. Kamu tahu enggak bipolar apa sayang? Bipolar yang sering itu kan sifatnya berubah-ubah. Iya, Wow. kayak gitu. Menyebabkan bipolar juga. Bisa. Sampai pada bipolar bisa karena itu masuk mental illness. Ah, iya. Bipolar itu atau schizofren yang tidak bisa membedakan antara realita yang ada, fakta yang ada dengan imajinasinya dia. Tercampur. Skizofrenia. Yes. Nah itu bisa terjadi. Oke. Nah, jadi teman-teman kita itu nggak boleh berketergantungan dengan nama sosial media. Jadi kalau kita merasa diri kita udah gak baik-baik aja, kita harus cari pertolongan profesional ya, Bu. Betul. Kondisinya seperti itu. Kira-kira faktor apa lagi sih, Bu, selain broken home sama lingkungan pertemanan yang menyebabkan mental illness? Lebih ke arah kalau kita balik kepada diri kita sendiri ya. Tadi ya, selain self love tadi ya yang harus kita pahami, respect kita sih terhadap diri kita itu yang kadang kurang ya. Kita tuh ngerespect nih gitu ya, teman-teman ngapain, waduh kita hargai, kita apresiasi, tapi pernah nggak sih mengapresiasi diri sendiri? Ini bukan sesuatu yang egois ya menurut aku. Yeah. Ya, kita mengapresiasi diri sendiri itu bukan sesuatu yang egois, tapi itu adalah tunjuk bahwa kita respect terhadap diri kita sendiri. Nah, kita juga harus self care. Nah, itu salah Self-care. satunya self care. Harus merawat diri, gitu ya. Harus merawat diri karena itu adalah faktor yang paling menunjukkan bahwa kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Itu harus Temennya self-care. self love tadi ya, Bu. Iya, akan sampai selain itu gitu ya. Balik kepada diri kita sendiri. Kondisinya di situ. Oke. Karena lingkungan pasti akan membuat kita itu berpikir bahwa aku ini baik-baik aja atau enggak sih? Benar enggak sih? Ya. Iya kan? Kayak kita Iya. ketemu sama siapa, mau tidak mau ini akan jadi pikiran kita. Misalnya ketemu habis ngobrol sama si A, terus si A itu cerita ini panjang. Pasti kita, aku gitu nggak ya? Jangan-jangan aku juga begitu rasanya, kayak gitu. Itu bisa terjadi. Oke. Jadi, Mbak Jum, lagi di stok ya? Ya nih, baru saja datang paketnya. Paket apa tuh, Bu? Ini tuh Fitcam Mbak Nisa. Ini tuh favorit banget di kantin sekolah kita. Nah, Fitcam ini tuh kemasannya tuh kecil, gampang dibawa kemana-mana. Fitcam ini bukan permen biasa Mbak Nisa. Permen ini tuh kayak akan nutrisi, sehat dan Ini lucu ya. Wah, dan dari tampilannya udah unik banget nih, Unik Mbak. loh. Produk baru ya ini ya? ya produk baru tuh Mbak Nisa. Keren loh. Silakan Bu dicoba, kayak unik banget ya. Ini rasa apa ya? Kayak berry deh dari bentuk. Oh gitu ya. Oh, aku pikir rasa yang pernah ada. Kita coba dulu nih, Bu. Ya coba ya. Bisa aja sih, Bu. Iya, rasa yang pernah ada kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kenyal gitu ya, Bu. Ada asamnya. Manis, asam. Nah, itu bukan sekedar permen kayak dibilang Bu Jum tadi. Setahu aku, Fitgum ini adalah suplemen vitamin, tapi dikemas dalam bentuk permen kenyal kayak gini. Enak Mbak. Boleh dong satu buat anakku.
Boleh Bu, nanti kita bentar lagi ke Mbak Jum yang banyak banget. Oke. Boleh Mbak Jum ya? Boleh dong. Makasih Mbak Jum. Kedepannya Mbak Jum bakal nge-restock ini lumayan banyak deh ya. Kan dengan rasanya seenak ini pasti gampang habis nggak sih Mbak Jum? Gampang banget habisnya. Sip, mantap. Boleh deh borong. Oke. Dan ini pun gampang ditemuin dimanapun. Karena selain ada di kantin, ini juga ada di supermarket gitu loh Bu. Oh iya tuh. Buat anak Ibu Arifah kalau misal pengen ngemil, yang ini aja udah pasti sehat. Enak Gitu. namanya. Mantap. Oke. Nah tadi kita udah bahas tentang gejala dan penyebabnya tentang kenapa remaja tuh bisa terjerumus ke pergaulan yang bebas. Sekarang saya pengen masuk ke hal yang lebih serius nih Bu. Yes. Yaitu tentang kasus nyata yang mungkin pernah Ibu tangani selama jadi seorang psikolog. Iya, luar biasa ini. Aku boleh ganti posisi aja deh. Boleh. Senyamannya Ibu aja karena bakal lebih serius dikit ini Bu. Karena kalau untuk contoh kasus itu banyak sekali. Banyak banget. Cuma ini yang terjadi, oke, kita ambilkan yang usia-usia seperti Mbak Nisa ya. Ya, Oke, boleh. Mbak Nisa usia berapa ya? Saya 17 Bu. Sweet 17. Masih labil-labilnya ini Bu. Iya betul. Jadi ada sebuah kasus yang melibatkan namanya anak SMA ya. Anak SMA usia 17 tahun, 18 tahun itu kan kondisi di mana sangat nyaman ya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, di situ itu di hubungan itu akhirnya dia kenal dengan kakak kelas yang menurut dia itu sangat luar biasa gitu ya. Itu. Nah, itu tadi karena dia tidak punya bekal orang pacaran itu seperti apa sih, kondisi seperti apa, kayak gitu. Dia hanya bercerita saat itu, kebetulan dia manggil saya Bunda gitu ya. Jadi dia bilang, Bunda, ada hal yang pernah saya lakukan salah. Apa? Terus dia cerita bahwa diajak temennya untuk, ya ini salah satunya si pacar ini juga untuk apa ya bahasanya sekarang apa ya, climbing itu apa ya? Mendaki Bu. Bukan. Apa itu yang Clubbing. Clubbing ya. Saya kira climbing Bu. Salah ya itu. Clubbing. Itu. Nah, terus akhirnya dia nggak bisa pulang ke rumah. Dia pulang ke kos-kosannya temennya. Banyak orang, bukan dia dengan pacarnya aja tidak, Ya. tapi dengan beberapa temennya. Dan dia merasa bahwa disitulah letak kesalahannya dia. Karena terjadi pemaksaan, akhirnya ya kan kebawa pengaruh alkohol, kebawa pengaruh yang tadi di klub ini tadi gitu ya. Ya udah terjadi di kos-kosan situ. Dan saat itu dia bilang, saya sudah nolak Bunda, saya sudah nggak bisa, saya nggak mau, kayak gitu kan dia bilang. Yang nyatanya Dia menerima. Ya nggak bisa, nggak ada ini, karena itu pun juga terjadi oleh teman-temannya yang lain. Di ruangan yang sama, coba bayangkan, di ruangan yang sama ada beberapa pasangan. Itu yang terjadi. Mengerikan banget. Sangat. Itu efek semengerikan apa sih pergaulan bebas itu? Dan akhirnya apa, dia nggak bisa lepaskan dari laki-laki ini, dia nggak bisa lepas. Dan kalau dirunut lagi, bagaimana kondisi keluarga si anak putri ini? Ya otomatis memang keluarga si putri ini juga sedang tidak baik-baik saja. Wow. Jadi memang broken home masuk kategori itu. Terus si putranya sendiri juga, dia anak yang dalam tanda kutip dibuang oleh orang tuanya, yang dia hanya dikasih materi saja, kebutuhanmu apa, pokoknya kamu kelihatan sekolah. Padahal nggak pernah sekolah tuh si anak. Malah seringnya bolos. Nah ya. itu dia, itu kondisinya. Nah semengeri itu, dan ini fakta yang sedang terjadi. Ya alhamdulillah perlahan-lahan si anak putri ini sudah bisa menyadari
apa sih kondisi yang tidak tepat, bagaimana dia mulai lepas dari toksiknya si putra ini, karena ya memang ada ancaman, ada teror, ada kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah. Jadi sempat dia kasih lihat beberapa chat yang dikirim gitu ya. Kalau kamu menolak keinginanku melayani aku, maka video ini akan kesebar begini-begini. Ancaman, lagi-lagi ancaman sangat berpengaruh ya Bu. Yes, dan itu menakutkan. Ya dia kan takut kan? Ya. Takut kan? Dan harus bagaimana dengan kondisi itu? Kan otomatis dia ngikutin, Ya. mau gitu kan akhirnya. Dan ibaratnya itu kalau dia menolak, maka akan berita yang viral. Kalau dia nurutin, hati nurani dia juga sakit gitu kan, karena dia melanggar norma dan sebagainya. Ya alhamdulillahnya dia punya kesadaran untuk datang ke tempat praktek itu, dan dia menceritakan. Akhirnya ya kita bisa cut off kondisinya. Dan mau tidak mau ini harus ada peran orang tua. Peran orang tua. Yes. Emang seberapa pengaruh sih Bu peran orang tua, teman, bahkan pasangan sendiri ke kondisi mental kita? Sangat berpengaruh. Sangat Karena biasanya orang yang menyakiti kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Bukan orang jauh. Kalau kita disakiti orang yang jauh, kita nggak ada efek loh. Gitu ya. Misalnya teman nggak akrab gitu ya, terus Yeah. ngomong apa, nggak efek. Tapi yang sering kali menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita, orang yang kita sayangi. Itu yang terjadi. Terus gimana bisa menghindari dengan rasa trust issue sendiri itu Bu? Nah, belajar yang pertama selalu diajarkan sama Bu Arifah adalah satu, kamu belajar menerima dirimu sendiri. Kamu harus belajar menerima dirimu sendiri, percaya dengan dirimu sendiri, kamu cintai dirimu sendiri mati-matian gitu ya. Ugal-ugalan gitu ya. Ya. Nah, dengan kondisi itu akhirnya membantu kamu untuk lepas dari kendali orang-orang yang ada di sekitarmu, Oke, yang tapi memberikan nilai-nilai negatif. juga apa diselingi dengan terapi psikologis gitu Bu? Pastinya lah. Apakah Kebetulan terapi psikologis itu selalu berhasil? Insya Allah seperti itu, karena alhamdulillah sampai hari ini. Wow. Karena kebetulan kan Bu Arifah tadi punya sertifikat hipnoterapi ya. Jadi kita gunakan teknik hipnoterapi kayak gitu. Jadi di mana teknik ini kita akan masuk ke dalam kondisi nilai bawah sadarnya dan mulai memberikan nilai value-value yang salah di dalam bawah sadar untuk diganti, reframe namanya, dengan value yang baru di dalam bawah sadar. Kondisinya seperti itu. Bagi remaja tuh datang ke psikolog tuh menakutkan gak sih Bu? Gitu ya. Harusnya tanya ke remaja ya, bukan ke psikolognya ya. Mungkin dari pandangan para remaja merasa Iya seperti sih. itu. Ada beberapa yang masih memiliki stigma seperti itu. Jadi ada yang menganggap bahwa ya kalau datang ke psikolog itu sudah dalam kondisi yang gila gitu ya. Terus sudah yang parah lah ya gitu. Padahal enggak. Ini yang harus diketahui oleh para remaja yang lain juga ya, bahwa datang ke psikolog itu adalah kita lagi sharing aja, dan kita caring juga terhadap diri kita sendiri. Kita menunjukkan bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan, bahwa kita sudah tidak mampu untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk datang ke psikolog, sharing aja, ngobrol aja gitu, nggak diapa-apain kok sama psikolognya gitu ya. Oke. Gitu. Langkah awalnya buat konsultasi ke psikolog itu seperti apa sih Bu? Cari psikolog yang memang relate dengan apa yang kamu butuhkan. Karena psikolog itu juga punya apa ya, konsentrasi ya, kayak spesialisasi. Nah, itu ada yang anak remaja, ada yang rumah tangga, ada yang jadi banyak ada yang memang klinis itu ke arah gangguan jiwa yang berat gitu ya. Nah, itu ada. Jadi pertama cari dulu psikolog yang relate yang kamu butuhkan. Yang kedua ya secara otomatis bikin janji lah kepada siapa kayak gitu. Ya, jadi jangan langsung tembak gitu ya. Menyakitkan. Pelan-pelan dulu. Kan itu artinya kita menuduh ya kondisi itu, dan ya nggak ada orang yang mau dituduh, nggak ada orang yang mau dijustifikasi Dengan cara sefrontal itu. Yes, betul. Tapi kalau di setiap lembaga atau sekolah tuh juga itu nggak sih Bu, berdampak juga buat mental? Oh ya iyalah, di sekolah itu kan lebih banyak crowded, apalagi sekarang jam sekolah tadi.
kayak gitu ya. Nah itu hanya sekedar karena kita ngomong gitu aja temanmu udah ngerasa kenapa, apa yang salah sama aku kayak gitu ya. Nah itu sangat sangat bisa terjadi kondisinya seperti itu sayang. Jadi gini, apakah di sekolah bisa menjadi penyebab gitu ya? Bisa saja, cuma tidak semudah itu gitu loh. Artinya secara mental dia memang memiliki entah itu luka batin, entah itu sesuatu stagnan atau hambatan emosi yang sudah dia rasakan bertahun-tahun sebelumnya. Nah di sekolah terjadi konflik dengan temannya menjadi sebuah pemicu sehingga terjadi ledakan. Nah seperti itu gitu loh. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa sekolah begini-begini, enggak bisa juga. Kalaupun sekolah itu menjadi kondisi yang tidak baik-baik aja, tapi kalau dia tidak memiliki kondisi mental yang illness gitu ya, yo dia baik-baik aja tuh gitu loh kondisinya seperti itu. Dia yang nggak stres, dia juga nggak mengalami tekanan kayak gitu. Itu sih Mbak Nisa. Gitu. Jadi belum tentu ya. Belum tentu ya, Bu. Banyak faktor sayang, nggak bisa. Karena kita menegakkan sebuah diagnosa itu nggak. Dan kita kena mental illness itu apa sih Bu? Sih. Bukan memaafkan orang lain, bukan. Tapi memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan apa yang sudah terjadi, memaafkan apa yang belum terjadi, dan memaafkan apa yang sedang terjadi. Oke, jadi harus bisa memaafkan ya Bu. Dan dari pembahasan ini kita jadi tahu kalau ternyata banyak banget faktor yang bisa bikin kita kena mental illness. Yes. Dan ternyata mental health atau kesehatan mental itu juga nggak kalah penting dijaga sama kesehatan fisik. Ya kan sih Bu. Betul. Walaupun banyak faktor yang bisa bikin kita mental illness, tapi juga banyak cara kita terhindar dari mental illness itu sendiri. Betul. Termasuk yang tadi memperhatikan lingkungan pertemanan dan juga pola hidup kita ya Bu. Yes, betul. Oke. Gak terasa kita udah ngobrol lumayan banyak banget hari ini. Dan makasih banyak Bu. Semoga ya aku udah habis sih Bu. Padahal masih seru. Tapi gak apa-apa. Semoga pesan dan juga nasihat yang diberi Bu Arifa bisa diterima dengan baik dengan kalian juga diri aku sendiri sebagai seorang remaja. Oke. Terima kasih Bu. Iya sayang, sama-sama. Terima kasih ya Bu sudah datang di kantin. Sekali lagi terima kasih juga tipsnya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan Bu. Hati-hati di jalan Bu. Oke siap. Bu, kapan-kapan aku pesen dulu ya Mbak? Iya, silakan pesen.